Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Cahyani Putri, mahasiswi PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi kelas 5, tema 6, subtema 3, materi pokok pikiran. Mari kita langsung kepada pembahasan. Sebelumnya, apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah gagasan pokok atau biasa disebut dengan ide pokok. Nah, di video ini kita akan sering menggunakan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan adalah ide atau pikiran. Dasar adalah awal atau pertama. Jadi, ide pokok adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus menentukan ide pokoknya dulu. Kemudian ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Lalu kita kembangkan kalimat utama tersebut dan jadilah sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama. Biasanya kalimat pengembang terdapat lebih dari satu kalimat. Jadi, pertama-tama kita harus menentukan ide pokok atau kalimat utama dulu. Lalu diperjelas dengan kalimat pengembang. Jadilah sebuah paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ada 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Pola paragraf deduktif yaitu dari umum ke khusus atau dari kalimat utama ke kalimat pengembang. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Pola paragraf induktif yaitu dari khusus ke umum atau dari kalimat pengembang ke kalimat utama. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Pola paragraf campuran yaitu dari umum ke khusus dan ke umum lagi. Sekarang, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Pertama-tama, kita harus membaca dengan seksama sebuah paragraf. Lalu, kita coba menemukan kalimat utamanya. Ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita bisa menentukan ide pokoknya. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Sekarang kita coba menentukan ide pokok pada paragraf berikut. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Itu berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem.
Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Setelah kita membaca seksama paragraf tersebut, kita bisa menemukan kalimat utamanya. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, dari situ kita bisa menentukan ide pokok. Kita baca sekali lagi ya paragraf ini. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Kita tahu paragraf ini menjelaskan tentang dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Dampaknya yaitu makhluk hidup bisa mati karena menelan sampah plastik. Nah, jadi ide pokok dari paragraf ini adalah dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham? Mudah kan? Nah, itu tadi video pembelajaran tentang pokok pikiran. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.